Maaf, saya Filipus Adam. Selanjutnya saya persilakan pihak penggugat dan tergugat untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Florentina Fitriano selaku penggugat dan rekan saya. Saya Farhani. Saya Kristina dan rekan saya selaku tergugat. Baik, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan dengan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan proses sidang telah disepakati oleh pihak penggugat dan tergugat yang telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus sengketa ini. Selanjutnya saya menerapkan tentang mediasi. Mediasi adalah cara alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang sengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Jadi saya sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Nah, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, yang pertama, saya memecahkan kesalahpahaman awal untuk kedua belah pihak. Yang kedua, saya memberikan penyelesaian sengketa kepada kedua belah pihak untuk bergantian. Yang ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Selanjutnya kita masuk ke tahap negosiasi yang terakhir. Apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, ibu-ibu dari pihak penggugat dan tergugat, apakah setuju? Ya, setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pada siang ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan terlebih dahulu dari pihak penggugat? Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatannya untuk saya. Pada tanggal 6 Januari tahun 2024 ini, Ibu Kristina memberikan proyek ini di halaman perkarangan saya. Saya sudah menegurnya bahwa itu masih wilayah tanah saya, akan tetapi Ibu Kristina ini dia tidak menghiraukan atau tidak mendengarkan teguran saya. Jadi sampai saat ini saya ingin bersikeras bahwa itu adalah tanah saya, yang mana tanah itu diserobot oleh Ibu Kristina. Jadi begitu Pak Mediator. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Pihak penggugat kecewa atas kejadian ini. Ya Pak, saya sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan Ibu Kristina tersebut. Ibu menginginkan agar dapat diselesaikan. Betul begitu, Bu? Iya Pak Mediator, karena terkait dengan pembangunan tanpa perizinan yang akan disalahgunakan oleh Ibu Kristina telah menutup akses satu-satunya jalan ke rumah saya, dan yang sebagaimana ini masih di luar tanah saya. Baiklah, sekarang kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Kristin untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan untuk Ibu Kristina, saya persilakan. Seruan ya Bu, saya sangat merasa kecewa atas tindakan yang Ibu sebutkan tadi. Karena saat saya membangun safety tank di lahan Ibu, Bisa begitu Ibu Kristin, soalnya saya di sini mempunyai sertifikat yang jelas dan sertifikat yang saya punya ini asli. Harap tenang ya Ibu Farhani. Saat pihak lain sedang berbicara, diharapkan untuk pihak yang satunya menyimak. Jadi kalau ibu-ibu tidak menyetujui aturan, maka mediasi ini tidak dapat kita lanjutkan. Bagaimana? Apakah masih mau ini dilanjutkan? baik maaf. Silakan dilanjutkan. Baiklah, silakan Ibu Kristina untuk melanjutkan penjelasannya. Jadi di Pak, saya menjamin betul atas apa yang telah saya lakukan. Ketika saya membangun safety tank, saya ingin membuat rumah saya menjadi nyaman.
Namun ketika saya membangun SPTN tersebut, tanpa sadar saya mengambil lahan ibu. Tapi saya tidak percaya ketika Ibu Farhani tidak memberikan keterangan atas apa yang Ibu katakan. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Christine dan Ibu Farhani, saya menemukan ada beberapa kesalahpahaman awal ibu-ibu menginginkan hubungan baik dan menginginkan agar permasalahan ini cepat terselesaikan. Betul begitu ibu-ibu? Baik, selanjutnya apa yang diinginkan oleh pihak penggugat untuk selanjutnya? Saya sebenarnya memiliki keinginan untuk Ibu Christina mengganti kerugian atas lahan yang telah diambil oleh Ibu Christina tersebut. Baiklah, dari beberapa keterangan dari kedua belah pihak, jadi saya temukan solusi. Jadi solusi dari saya adalah Ibu Christina mengganti rugi yang dialami oleh pihak penggugat. Apakah Ibu Christina dan Ibu Tia bersedia menyetujui solusi dari saya? Ya, saya sebenarnya sangat kecewa atas keputusan ini, Pak. Namun untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, saya setuju dan saya juga bersedia untuk mengganti rugi. Jadi saya tanyakan kembali kepada pihak penggugat, kira-kira berapa ganti rugi yang digantikan? Baik, terima kasih. Di sini saya meminta ganti rugi kepada pihak tergugat sebesar 20 juta. Jadi bagaimana pihak tergugat? Apakah sanggup untuk mengganti kerugian sebesar 20 juta? Baik, saya sanggup, namun saya membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya dari rugi tersebut. Kira-kira saya membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 bulan. Bagaimana penggugat? Apakah Anda bersedia? Ya, kami bersedia. Baik ibu-ibu, selamat kita telah mencapai kesepakatan akhir. Semoga perjanjian ini membantu menyelesaikan sengketa ini. Dokumen yang diperlukan, yang pertama akta jual beli tanah, yang kedua bukti pembayaran, yang ketiga perjanjian mediasi, yang keempat KTP dan identitas pihak-pihak, yang kelima dokumen tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.